Shalom, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur pada hari ini kita boleh beribadah kembali. Mari kita siapkan hati kita, mari kita siapkan diri kita, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mengingat kebaikan Tuhan. Panggilan beribadah, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah, Juru Selamatku. Kiranya segala kemuliaan, hormat dan pujian dikembalikan pada Allah yang bersemayam di tempat yang maha tinggi. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Ibadah ini berlangsung karena kemurahan Tuhan Allah yang menciptakan dunia ini serta memelihara dan menyelamatkan. Dialah Allah yang menolong kita dalam ibadah hari ini. Terpujilah Tuhan Yesus yang bersemayam di tempat yang maha tinggi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati saudara sekalian. Dan memberkatimu juga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menyambut Sang Raja, karena Dialah kita beribadah pada hari ini. Mari kita memujikan KPPK 391, hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Kristus Tuhan. Hormat bagi Kristus Tuhan dalam dari manusia. Hormat bagi Raja Gereja Juru Selamat dunia. Haleluya, haleluya, Juru Selamat dunia. Mari kita puji Tuhan, meninggikan Dia, Raja di atas segala raja. Hormat bagi Raja mulia, Raja segala raja. Hormat puji siang malam di hadapan tahtanya. Haleluya, haleluya, di hadapan tahtanya. Mazmur 36 ayat 10. Sebab padamu ada sumber hayat, di dalam terangmu kami melihat terang. Jemaat dipersilakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan mengingat kebaikan Tuhan kepada kita. Kita orang berdosa yang seharusnya binasa, tapi Tuhan telah memberikan Tuhan Yesus untuk menebus kita dari dosa. Oleh sebab itu, mari kita mengingat kembali akan kesalahan-kesalahan kita dan kita memohon ampun kepadanya. Namun sebelum itu saya mengajak mari kita memujikan sebuah pujian yang menceritakan seharusnya kita manusia datang kepada Tuhan dengan segenap hati karena kita mengasihi Tuhan. Karena Tuhan lebih dahulu mengasihi kita dengan tulus. Mari kita siapkan hati kita.
Seringkali ku datang Tuhan hanya karena sejuta keluhan. Seringkali ku lupa Tuhan, seharusnya ku datang dengan segenap rindu dari lubuk hatiku, dengan hasrat yang tulus, karena ku cinta padamu. Tak hanya memikirkan berkat yang kau berikan, sungguh hanya karena ku mengasihimu, Yesus. Katakan, seringkali aku berdoa, seringkali aku berdoa hanya karena tak ingin dicela. Namun kini ku sadar Tuhan, seharusnya ku datang dengan segenap rindu dari lubuk hatiku, dengan hasrat yang tulus, karena ku cinta padamu. Tak hanya memikirkan berkat yang kau berikan, sungguh hanya karena ku mengasihimu. Dengan segenap rindu dari lubuk hatiku, dengan hasrat yang tulus, karena ku cinta padamu. Tak hanya memikirkan berkat yang kau berikan, sungguh hanya karena ku mengasihimu, Yesus. Oleh karena nama-Mu ya Tuhan, ampunilah kesalahanku, sebab besar kesalahan itu. Saudara yang terkasih, Allah menghendaki kita agar sungguh-sungguh mengikuti dan mengasihi Dia dengan segenap hati, jiwa, akal budi dan kekuatan. Memiliki relasi yang mendalam dengan Dia. Akan tetapi secara jujur, kita mengakui bahwa seringkali aktivitas dan tantangan dunia ini membuat kita lupa akan Dia dan firman-Nya. Bahkan terkadang ibadah menjadi sekedar ritual, dan hal ini amat mendukakan Allah kita. Oleh karenanya, marilah kita menyelidiki dan mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Diberikan waktu kepada kita untuk mengambil sikap untuk bersaat teduh di hadapan Allah. Mari kita menaikkan doa pribadi kepada Allah. Allah Bapa yang ada di dalam surga, seringkali kami lupa akan kebaikan-Mu. Tuhan Yesus telah mati buat kami, tapi seringkali kami lupa dan kami melakukan apa yang Tuhan tidak kehendaki. Ampuni kami, bawa kami untuk semakin taat setia kepada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berita anugerah. Di dalam Matius 1, di dalam Matius 11, ayat 28 sampai 29, dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut
dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Itu kata Tuhan Yesus. Baik, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengundang untuk bangkit berdiri. Mari kita membacakan petunjuk hidup baru sebagai bentuk kesadaran bahwa kita bukan lagi milik kita sendiri, namun milik Kristus, bahwa hendaklah setiap kita meneladani kehidupan Kristus. 10 perintah Allah. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh. Jangan berzina. Jangan mencuri. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita boleh bersuka cita mengingat Tuhan Yesus sudah menebus kita. Oleh sebab itu kita seharusnya terus bersyukur dan kita terus melakukan apa yang seharusnya orang percaya lakukan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersyukur kepada Tuhan, kita memujikan sebuah pujian ajaib, sungguh ajaib. Ajaib, ajaib, sungguh ajaib, kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib, anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib, kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Sekali lagi, ajaib, sungguh ajaib. Ajaib, sungguh ajaib, kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib, anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib, kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Setiap hari ku menikmati berkat yang melimpah. Sepanjang hidupku merasakan kebaikannya, kasih setianya. Ajaiblah Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Haleluya, puji namanya. Katakan ajaib, ajaib, sungguh ajaib, kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib, anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib, kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Katakan setiap hari ku menikmati berkat yang melimpah. Sepanjang hidupku merasakan kebaikannya, kasih setianya. Ajaiblah Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Haleluya, puji namanya. Katakan ajaib, ajaib, sungguh ajaib, kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib, anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib, kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan
heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Puji Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dipersilakan duduk. Kita akan masuk di dalam perenungan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Evangelis Arumi. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mendengarkan perenungan akan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya, mari kita siapkan hati kita. Kita akan memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita katakan Kau telah memilihku. Mari kita siapkan hati kita, mengingat kebaikan Tuhan. Kita dipilih, sungguh adalah karunia, anugerah. Mari kita katakan, Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggil, Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaan, sebagai alat kerajaanmu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Kita pujikan sekali lagi dengan lebih bersyukur atas kebaikan Tuhan. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaan, sebagai alat kerajaan-Mu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatan-Mu. Jadikan aku bait suci-Mu, aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Sekali lagi katakan, jadikan aku bait suci-Mu. Aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan bangsaku. Kepada hambanya kami persilahkan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama pada kesempatan hari ini kita kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya saya akan mengajak kita semua untuk bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa.
Bapa di dalam kerajaan surga, terpujilah Engkau yang senantiasa mengajar, membimbing, dan menolong kami di dalam mengikut-Mu sebagai murid Kristus. Karena itu Tuhan, dalam hari ini pun kami memohon agar pertolongan Tuhan datang atas kami, mengubahkan hati dan pikiran kami, mempersiapkan telinga dan hati kami untuk dilawat, diajar oleh kebenaran firman Tuhan. Kami juga memohon pertolongan-Mu karena hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan juga terbatas. Kiranya kuasa-Mu menolong kami semua, baik kami pemberita maupun kami yang mendengarkan, supaya kami beroleh pertolongan Tuhan. Ini doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, ya kan ada teman-teman pemuda juga yang mengikuti peribadatan. Firman Tuhan kita pada hari ini diambil dari Kolose pasal yang pertama ayat 3 sampai 14 di dalam satu tema dari kegelapan menuju terang, dari kegelapan menuju terang. Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan dari Kolose pasal yang pertama, saya mau tunjukkan sebuah gambar. Nah, silakan Bapak Ibu perhatikan di sini. Ini adalah sebuah trailer film yang berjudul The Cave. Ya, film ini diambil dari sebuah kisah nyata yang terjadi pada bulan Juni 2018. Tentang tim sepak bola asal Thailand. Jadi 12 remaja anggota tim dan 1 orang dewasa adalah pelatih timnya. Itu yang di Thailand itu mereka melakukan perjalanan untuk berlatih, tetapi kemudian mereka masuk ke dalam sebuah gua yang bernama Gua Tham Luang. Nah, ini sebuah kisah nyata. Bapak Ibu kalau pernah baca ceritanya, mendengarkan ataupun menyaksikan di televisi pasti tahu. Nah, ini sampai karena menarik jadi diangkat menjadi sebuah film. Anggota tim SAR sendiri yang terlibat di dalam penyelamatan dari 12 remaja dan 1 pelatih bola itu menggambarkan proses penyelamatan mereka itu bisa dinamakan sebagai mission impossible, ya, karena medannya yang sangat sulit dan kemudian ada banjir juga yang menghambat jalan keluar mereka, sehingga ketika mereka masuk, orang-orang yang terjebak ini mereka masuk, lalu kemudian banjir datang sehingga mereka mundur ke belakang, semakin ke belakang karena banjir itu terus masuk sampai ke belakang. Nah, itu sebabnya menyelamatkan mereka sangat sulit. 12 remaja dan juga pelatih mereka ini berada di dalam kegelapan selama 17 hari. 17 hari mereka ada di dalam sana, mereka tidak tahu hari, tidak tahu siang, tidak tahu malam, tidak bisa membedakan. Karena sepanjang waktu mereka mengalami kegelapan. Ya, sepanjang waktu tidak ada sinar sedikit pun karena mereka ada di sebuah gua. Bahkan ketika mereka pada akhirnya setelah 17 hari yang ke-18 mereka dibawa keluar, mereka harus dibawa keluar dengan menggunakan kacamata hitam, kacamata gelap, karena mata mereka sudah tidak terbiasa oleh terang, sebab 18 hari mereka betul-betul tidak memandang satu cahaya pun. Kalau saya boleh berimajinasi ada di dalam gua itu menjadi salah satu remaja ini dalam kondisi seperti itu, tentunya ini merupakan sebuah kondisi yang sulit. Bukan hanya masalah gelapnya, tetapi gelap itu membuat saya, walaupun di dalam itu ada 13 orang, tapi kita bisa merasakan kesendirian karena itu di tengah-tengah kegelapan. Walaupun mereka di dalam berusaha untuk ngobrol satu dengan yang lain supaya hati mereka tidak sangat tertekan sehingga mereka punya kekuatan yang cukup baik secara fisik oleh karena ada teman satu dengan yang lain. Meskipun mereka dalam kondisi yang sangat lemah. Tetapi berada di dalam sebuah gua yang sangat gelap selama 17 hari bukan sebuah hal yang gampang. Kita merasakan kesepian, kita merasakan kesendirian karena kita tidak bisa melihat satu dengan yang lain. Kegelapan juga bisa membuat kita menjadi ketakutan. Berada di dalam kegelapan membuat kita
menjadi ketakutan karena kita tidak dapat melihat bahaya apa yang ada di depan kita, di kanan kiri kita, sehingga kita tidak bisa waspada, lari ataupun menyelamatkan diri seandainya bahaya itu datang kepada kita. Sehingga satu-satunya yang dirindukan oleh orang yang berada di dalam sebuah kegelapan itu adalah terang sendiri. Kita sangat membutuhkan yang namanya terang. Kalau misalnya tidak terang lampu di ruangan ini, Bapak Ibu tidak akan bisa melihat saya berada di mimbar ini. Kalau kita tidak memiliki terang, kalau di rumah kita tidak ada lampu, tidak ada terang, maka kita juga akan sulit melakukan aktivitas kita. Nah, jika kita dihubungkan dengan gereja sendiri, terang itu, maka kita ini orang-orang yang sudah diselamatkan itu diberikan sebuah nama, ya, sebuah tanda, yaitu eklesia. Ada sebuah istilah untuk menggambarkan gereja, yaitu eklesia. Apa arti kata eklesia? Eklesia, kata di mana kata gereja itu berasal, itu memiliki pengertian dipanggil keluar dari kegelapan menuju kepada terangnya. Terangnya adalah Tuhan yang ajaib. Tetapi yang perlu kita renungkan sekali lagi, ya, ketika kita berbicara tentang kita adalah eklesia, saya tidak sedang berbicara tentang bangunan gereja GKKI yang besar dan megah, juga tidak berbicara tentang gereja-gereja yang lain, tetapi sebuah komunitas ataupun pribadi di mana orang itu telah mengalami yang namanya dipanggil keluar dari kegelapan menuju kepada terangnya yang ajaib. Dan persoalannya bagi kita adalah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sudahkah kita menghidupi eklesia itu? Sudahkah kita betul-betul adalah orang yang sudah dipanggil dari kegelapan? Atau jangan-jangan kegelapan itu tetap ada tinggal di dalam diri kita, sekalipun kita sudah menjadi Kristen bertahun-tahun, sekalipun kita berdoa dengan rajin di rumah kita, sekalipun kita berusaha menyembah dan beribadah kepada Tuhan. Namun jangan-jangan kita belum benar-benar keluar dari kegelapan itu. Kita mengalami yang namanya kesendirian dalam hidup. Kita mengalami yang namanya ketakutan di dalam hidup. Kita mengalami yang namanya tidak berdaya di dalam kehidupan ini. Nah, kita akan bersama-sama belajar makna eklesia melalui Kolose pasal yang pertama ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-14. Namun kita akan lebih fokus membahas satu ayat saja, yaitu ayat yang ke-13 dan juga nanti ayat yang ke-14, sebab itu satu bagian. Dan kita akan membaca bagian firman Tuhan ini. Saya ajak kita semua untuk membuka bagian firman Tuhan ini dan menyimak pembacaan firman Tuhan berikut ini. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, setiap kali kami berdoa untuk kamu, karena kami telah mendengar tentang iman-Mu dalam Kristus Yesus, dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus, oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di surga. Tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil, yang sudah sampai kepada kamu. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Semuanya itu telah kamu ketahui dari Epafras, kawan pelayan yang kami kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Dialah juga yang telah menyatakan kepada kami kasih-Mu dalam roh. Sebab itu, sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat
dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya, untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia, kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Ya, jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, jika kita melihat perikop kita pada hari ini, maka ini adalah sebuah salam pembuka dari surat penggembalaan Paulus kepada jemaat Kolose. Isinya tentang ucapan syukur dan doa. Nah, kalau kita lihat di sini, maka kita bisa belajar juga, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, bahwa doa itu bukan daftar belanjaan. Ya, Tuhan, saya ingin hari ini makan capcay. Hari ini saya ingin punya mobil. Hari ini saya ingin beli baju baru dan lain sebagainya. Bukan daftar belanjaan seperti itu. Kalau kita melihat bagaimana bentuk doa Paulus, ini sangat indah. Dia berdoa untuk jemaat Tuhan yang sudah dilayani, sudah percaya, supaya iman mereka tetap kuat, supaya kasih mereka bertumbuh. Nah, ini yang paling penting sebenarnya di dalam permohonan-permohonan doa kita. Supaya ketika kita mengalami masa-masa krisis, masa-masa sulit, kita menjadi orang yang kuat. Itu yang seharusnya kita doakan. Nah, ini sebuah teladan doa yang sangat baik. Nah, mari kita melihat bersama-sama. Jika kita membaca lebih cermat lagi di dalam bagian firman Tuhan ini, maka kita akan menemukan bahwa jemaat yang ada di Kolose ini adalah bukan jemaat yang dirintis oleh Paulus secara langsung, bukan. Tetapi dalam ayat yang ke-7 itu dikatakan Paulus di sana, semuanya ini telah kamu ketahui dari Epafras, kawan pelayanan yang kami kasihi, yang bagi kamu pelayan Kristus yang setia. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa jemaat-jemaat Kolose ini adalah jemaat-jemaat yang dirintis oleh Epafras, dan Epafras sendiri adalah salah satu anak rohaninya Paulus. Sehingga dia punya tanggung jawab, Paulus punya tanggung jawab melihat kondisi jemaat yang ada di Kolose ini. Dia memiliki tanggung jawab untuk memberikan surat penggembalaan karena jemaat di Kolose. Mengapa Paulus harus memberikan surat penggembalaan ini kepada jemaat-jemaat di Kolose? Rupanya pada waktu itu, pada waktu Paulus ini hendak menuliskan suratnya, Paulus menerima kabar bahwa jemaat di Kolose ini sedang mengalami sebuah tantangan yang besar yang bisa melemahkan iman mereka. Dan itu adalah dari pengajaran-pengajaran palsu yang berseliweran di sekitaran mereka. Jadi pengajaran palsu itu bukan hari-hari ini saja muncul, tetapi pada zaman itu juga banyak. Nah, kita perlu berhati-hati di zaman ini, tetapi kita juga melihat bagaimana di zaman dulu juga pengajaran-pengajaran dibelokkan sedemikian rupa. Sehingga kalau tidak menjadi murid yang benar, yang sejati di hadapan Tuhan, kita tidak akan bisa membedakan mana yang asli, mana yang palsu, pengajaran-pengajaran itu. Itu sebabnya kita harus menjadi murid Kristus, seperti visi misi kita, tema kita pada tahun ini, menjadi murid. Pengajaran palsu apa yang saat itu dialami oleh jemaat-jemaat yang sedang ada di antara orang-orang jemaat Kolose? Yang pertama, itu adalah pengajaran yang berasal dari Plato, seorang filsuf yang terkenal. Plato itu memiliki pemahaman bahwa tubuh itu adalah penjara jiwa. Tubuh itu adalah jahat dan jiwa itu adalah baik. Nah, ini ya, tubuh ini jahat, jiwa itu yang baik. Maka responnya ada dua.
pergunakan tubuh untuk bermabuk-mabukan atau melakukan percabulan, karena kalau tubuh ini sudah kembali ke tanah, mati orang itu, maka tidak ada yang perlu dihakimi kok. Karena jiwa manusia itu baik, jadi sudah pasti langsung kembali kepada Allah. Sehingga tubuh silakan dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Atau ada ekstrim yang kedua melalui pengajaran Plato ini, yaitu orang-orang itu berusaha melakukan sebuah ritual peribadatan yang sangat ekstrim dengan cara melukai dirinya, ya, melukai tubuhnya. Kemudian tidak menikah dan membatasi diri dari makanan-makanan tertentu, lalu kemudian mengasingkan dirinya, tidak mau hidup di tengah-tengah masyarakat. Ini sebuah pengajaran yang tentunya sangat bertentangan dengan pengajaran Kristen. Karena tidak ada pengajaran Alkitab, pengajaran Yesus yang mengatakan bahwa tubuh itu jahat dan jiwa itu baik. Karena pada dasarnya ketika manusia jatuh di dalam dosa, manusia itu mengalami kerusakan secara total. Baik tubuhnya, pikirannya, hatinya, semuanya buruk. Itu sebabnya Kristus datang menebus. Nah, ini pengajaran palsu yang pertama yang beredar di antara jemaat-jemaat. Yang kedua, pengajaran palsu yang kedua itu adalah adanya pemahaman supaya mereka beribadah kepada malaikat. Kepada Yesus tidak cukup, kepada malaikat juga harus. Mengapa? Karena ada argumen berikut. Malaikat itu adalah di zaman perjanjian lama itu adalah perantara antara manusia dan Allah. Ya, kita ingat ya, ketika di zaman perjanjian lama Allah menampakkan dirinya melalui malaikat, melalui penampakan-penampakan yang namanya teofani. Lalu kemudian menyuruh malaikatnya untuk menyampaikan sesuatu. Seperti yang dilakukan juga di zaman perjanjian baru ketika Maria dan Yusuf ditemui untuk memberitahukan tentang Yesus. Nah, itu adalah peran malaikat yang datang. Sehingga mereka punya pemahaman bahwa menyembah Allah, menyembah Yesus itu tidak cukup. Malaikat pun perlu disembah. Karena tanpa peran malaikat, maka tidak mungkin berita-berita dari Allah sampai kepada manusia. Nah, ini sebuah pengajaran yang juga membuat orang-orang Kristen pada waktu itu, jemaat-jemaat di Kolose secara tidak sadar, imannya mulai terkikis, mulai mendua. Tidak hanya menyembah Yesus sebagai satu-satunya yang juru selamat yang perlu untuk disembah, tetapi juga ada hal-hal yang lain. Pribadi-pribadi yang lain yang harus disembah. Nah, di sini Paulus ingin menegaskan kepada jemaat-jemaat yang ada di Kolose supaya melalui kata eklesia, melalui melepaskan dari kegelapan menuju kepada terang itu sudah cukup. Pengajaran itu sudah cukup. Kebenaran tentang Kristus itu sudah cukup. Sehingga pengajaran-pengajaran yang lain tidak perlu ditambahkan. Bahkan pengajaran-pengajaran lain itu harus ditolak ketika itu tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang sudah diajarkan kepada mereka. Nah, di dalam perikop ini Paulus memuji akan iman yang dimiliki oleh jemaat-jemaat yang ada di Kolose. Lalu kemudian mereka juga ditegaskan cara Paulus untuk supaya melindungi jemaat di Kolose ini terhadap pengajaran-pengajaran yang palsu adalah dengan cara menegaskan keberadaan mereka sebagai eklesia. Menegaskan keberadaan mereka sebagai eklesia. Nah, di sini dalam ayat 13-14 saya ingin kita semua langsung fokus di dalam ayat 13 dan 14. Kita akan sama-sama melihat dan belajar. Apa makna eklesia dipanggil keluar dari kegelapan dan memindahkan kepada kerajaan anaknya yang kekasih. Di sini saya punya dua bagian, ya, jangan banyak-banyak, dua saja kita pelajari dulu dalam bagian ayat 13 dan 14. Dikatakan demikian, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Sampai di situ dulu, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian.
Makna eklesia yang pertama, saya ingin kita memperhatikan kalimat melepaskan kita dari kuasa kegelapan. Di dalam terjemahan NIV yang lebih mendekati dari terjemahan Yunaninya, itu diberikan kata yang sangat baik, delivered from the dominion of the darkness. Ya, delivered, ini kata delivered ini biasa juga dipakai. Ini dipakai juga ketika Yesus mengajarkan doa Bapa kami. Ya, kepada murid-muridnya, jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Nah, dia memakai kata yang sama, kata delivered. Karena kata ini digunakan secara spesifik untuk melakukan untuk melepaskan manusia dari jeratan kuasa kegelapan yang bukan hanya berbicara tentang tubuh, tetapi juga tentang spiritual. Jadi kata delivered from the dominion of the darkness, dia tidak memakai kata save, karena save itu bisa mengarah kepada menyelamatkan tubuh, menyelamatkan badan dari bahaya, menyelamatkan seseorang dari penganiayaan, bisa seperti itu. Tetapi kata delivered itu mengajarkan bahwa lepaskanlah kami dari yang jahat. Itu bukan hanya berbicara tentang dilindungi, tetapi secara spiritual iman kita juga dikuatkan, dilindungi dari hal-hal yang jahat. Jadi sangat spesifik Alkitab menggunakan kata ini. Lalu kemudian kata kuasa kegelapan, melepaskan kita dari kuasa kegelapan. Kata melepaskan kita dari kuasa kegelapan itu dia memakai kata dominion of the darkness. Dan kalau kita melihat bagian selanjutnya, dikatakan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya. Nah, kata kerajaan anaknya itu dipakai kata kingdom. Nah, di sini ada sebuah perbandingan, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Ketika berbicara tentang kegelapan, di sini Alkitab tidak menggunakan kata kerajaan kegelapan, tidak. Tetapi memakai kata kuasa kegelapan. Tetapi ketika menyatakan tentang kerajaan sorga, menyatakan tentang otoritas ilahi, maka dia mengatakan kerajaan anaknya yang kekasih. Nah, dari bagian yang pertama ini, makna eklesia yang dapat kita ambil adalah eklesia itu berbicara tentang otoritas Allah. Otoritas Allah. Mengapa? Kata kuasa kegelapan itu tidak setara kalau dibandingkan dengan kata kerajaan. Seperti saya memberikan analogi seperti ini. Kalau Bapak Ibu belajar di ilmu pemerintahan, ada nama istilah negara-negara persemakmuran Inggris, ya, yang sampai dengan hari ini ada. Jadi Inggris itu sebuah negara yang besar yang punya banyak negara-negara jajahan. Rupanya dia menjajah banyak sekali negara. Tetapi kemudian negara-negara yang sudah merdeka ini berkumpul jadi satu, lalu menamakan dirinya persemakmuran dari Inggris. Dan mereka mengakui bahwa Ratu Inggris itu juga adalah kepala negara mereka, seperti yang dilakukan oleh Australia hari-hari ini, ya. Meskipun Australia juga berusaha melepaskan diri juga supaya bisa otonom. Nah, mereka, negara-negara ini memiliki sistem sendiri, keputusan sendiri. Tetapi mereka mengakui keberadaan Ratu Elizabeth itu sebagai kepala negaranya. Sehingga Inggris dan Australia tidak dapat disejajarkan karena Inggris berada di atas dari Australia. Ya, sebab Inggris adalah ibunya. Ya, negara persemakmuran ini menganggap Inggris ini sebagai ibunya, meskipun tidak banyak hal yang Inggris turut campur tangan di dalam negara-negara ini, tetapi mereka mendapatkan bantuan-bantuan. Dan bahkan juga ketika Inggris mau melakukan peperangan apa dan segala macam, negara-negara ini turut membantu. Nah, seperti ini yang mau saya gambarkan tentang kata dominion of the darkness. Jadi di dalam bagian ini Paulus ingin mengajar kepada jemaat di Kolose dan kepada kita semua
bahwa kuasa kegelapan itu tidak setara dengan kerajaan Allah. Tidak setara dengan otoritas Allah. Kuasa kegelapan itu ada di bawah otoritas kuasa Allah. Sehingga ketika Yesus melepaskan kita dari dalam maut, itu bukan seperti bangsa Indonesia yang berjuang sedemikian keras untuk mendapatkan kemerdekaan. Bukan Yesus harus bekerja sedemikian keras untuk memenangkan pertandingan. Tetapi dia turun ke dalam kerajaan maut untuk mengalahkan. Mengapa? Karena sudah jelas bahwa otoritas Yesus sebagai Allah itu tidak dapat dibandingkan. Ketika dia turun dalam kerajaan maut, sudah pasti kerajaan maut akan terkalahkan. Sehingga ketika Yesus itu turun ke dalam kerajaan maut, jangan kita membayangkan seolah-olah Yesus itu berduel lalu kemudian berdarah-darah seperti film-film begitu ya, tidak. Tetapi dari sini kita bisa melihat bahwa ketika kita sebagai anak-anak Tuhan dipindahkan dari kuasa kegelapan menuju kepada terang Kristus, itu karena sebuah otoritas Allah. Sebuah otoritas Allah. Iblis bisa melakukan banyak hal, tetapi dia tetap melakukannya di dalam otoritas Allah. Seperti contoh, Ayub. Pada waktu itu Ayub didapati demikian saleh. Lalu kemudian iblis itu habis jalan-jalan keliling dunia, ya. Lalu kemudian datang kepada Allah, dan ketika Allah mempersilahkan iblis mencobai Ayub, ketika Allah mempersilahkan iblis turut campur tangan dalam kehidupan Ayub untuk mengacaukannya, itu atas seizin Allah. Tetapi iblis juga tidak dapat melewati batasnya. Batasnya adalah bahwa iblis tidak akan bisa mengambil nyawa Ayub. Mengapa? Karena otoritas itu ada di tangan Allah. Contoh yang kedua, ini juga yang terjadi kepada bangsa Israel ketika keluar dari tanah Mesir. Ketika bangsa itu keluar dari tanah Mesir, mereka tidak melakukan sebuah perjuangan peperangan yang sedemikian hebat. Allah memerintahkan Musa datang kepada Firaun dan meminta kembali bangsa pilihannya untuk dibawa keluar dari perbudakan. Ini sebuah otoritas. Allah tidak meminta kembali bangsanya seperti, maaf kata, seperti seorang yang berusaha untuk memohon sesuatu kepada Firaun. Tidak. Allah ingin menunjukkan kepada Firaun bahwa sekalipun Firaun memperbudak Mesir, memperbudak Israel sekian lama, tetapi bangsa itu bukan milik Mesir, tetapi bangsa itu milik Allah. Sehingga ketika Allah mau memanggil mereka, mengambil mereka kembali, Firaun dan Mesir tidak dapat melakukan apa-apa. Sehingga kita bisa melihat di dalamnya, sekalipun Firaun mengeraskan hatinya, Allah memberikan tulah, dan tulah. Apa yang dilakukan bangsa Israel? Mereka tidak melakukan apa-apa, karena peperangan ini adalah peperangan Allah sendiri. Allah yang mengambil mereka. Sehingga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jemaat sekalian, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan. Itu berbicara tentang sebuah otoritas Allah. Allah tidak mungkin tidak bisa melepaskan manusia dari jeratan kuasa kegelapan. Allah tidak mungkin gagal melepaskan manusia dari jeratan iblis. Allah tidak mungkin gagal untuk menyelamatkan manusia dari dosa-dosanya. Karena Allah memiliki sebuah otoritas. Sehingga itu yang hal pertama yang kita perlu pelajari. Yang kedua, dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Nah, inilah yang dilakukan oleh Kristus. Ketika berbicara tentang memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya, nah kata yang menarik yang dipakai di dalam kata memindahkan ini adalah kata transfer.
Tetapi sifat dari kata transfer, memindahkan ini adalah, dan melepaskan di bagian sebelumnya, itu ditulis dalam bentuk tensis dalam bahasa Yunani itu auris, ya. Ini menyatakan bahwa pekerjaan itu sudah dilakukan dan dampaknya bisa dirasakan untuk seterusnya. Sehingga ketika dikatakan Allah itu memindahkan kita ke dalam kerajaan yang kekal, ibarat seperti 12 anak dan 1 orang pelatih yang di Thailand yang ketika mereka terjebak dalam kegelapan itu, Allah itu seperti tim SAR yang mengeluarkan mereka dari kegelapan, membawa mereka ke tempat mereka seharusnya, ke dalam ke terang, lalu kemudian ke kehidupan mereka sehari-hari, tetapi kemudian tidak membawa mereka kembali pulang ke dalam kegelapan. Ketika tim SAR itu sudah mengeluarkan mereka dari dalam gua, tidak mungkin mereka kemudian 2 hari kemudian mereka antarkan lagi anak-anak itu dan juga pelatih itu ke dalam gua untuk masuk lagi, tidak. Tetapi 1 kali penyelamatan yang dilakukan di dalam gua itu, dampaknya untuk seterusnya. Kegelapan itu tidak lagi mereka alami. Kegelapan yang sangat gelap sepanjang waktu 17 hari yang dialami oleh anak-anak remaja itu tidak akan mereka alami lagi. Karena ketika mereka dikeluarkan dari kegelapan gua yang gelap itu, mereka tidak kembali ke sana. Mereka tidak dikembalikan ke tempat itu lagi. Ini adalah sebuah pemindahan, sebuah penebusan. Ya. Konsep ini memindahkan kita dari dalam kerajaan anaknya yang kekasih, itu berbicara juga tentang penebusan. Sehingga makna eklesia yang kedua, yang pertama tadi adalah otoritas, tetapi yang kedua adalah penebusan. Ide tentang penebusan ini juga berakar dari kisah yang tadi saya ceritakan. Ketika bangsa Israel itu dibawa keluar dari tanah Mesir, mereka dibawa keluar, mereka yang pertamanya, yang awalnya adalah budak-budak Mesir. Tuhan menebus, menyelamatkan mereka, mengeluarkan mereka dari Mesir, dan mereka tidak lagi kembali ke Mesir sebagai budak. Kita tidak pernah lihat ceritanya selanjutnya ketika mereka sudah sampai di tanah Kanaan, mereka kembali ke Mesir untuk menjadi budak. Dalam perjalanan berikutnya mungkin mereka mengalami pembuangan, mereka mengalami peperangan, mereka mengalami masa-masa di mana Tuhan diam bagi mereka. Tetapi mereka tidak pernah kembali menjadi budak-budak di Mesir. Ini adalah sebuah penebusan. Mereka tidak lagi berada di bawah tangan manusia, tetapi mereka adalah orang-orang yang bisa dikatakan sebagai anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, yang hidup di bawah pemerintahan Tuhan sendiri. Ketika seseorang mengalami penebusan, ketika manusia mengalami penebusan, ketika bangsa Israel mengalami penebusan Allah, itu memiliki sebuah tujuan. Bangsa Israel itu disuruh keluar dari tanah Mesir untuk tujuan mereka masuk ke dalam sebuah tanah Kanaan, tanah yang berlimpah susu dan madu. Ketika kita orang-orang percaya mengalami penebusan Kristus, maka penebusan itu pun memiliki sebuah tujuan, yaitu mengembalikan keserupaan dan kesegambaran manusia dengan Allah. Sehingga manusia kembali menjadi orang-orang yang memuliakan Allah seperti manusia pertama. Manusia menjadi orang-orang yang seperti Adam yang mula-mula, yang hidup untuk menyenangkan Tuhan, mengelola apa yang Tuhan sudah ciptakan dalam dunia ini. Penebusan itu berlangsung untuk selama-lamanya. Ketika dikatakan memindahkan ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih, itu merupakan sebuah bentuk pemindahan yang sekali untuk selama-lamanya dan tidak akan kembali kepada kegelapan. Sebenarnya tidak ada keharusan bagi Allah untuk menyelamatkan atau menebus manusia.
Pertanyaannya kan seringkali kita bertanya, kalau misalnya ada orang yang berbuat dosa, seharusnya Tuhan menyelamatkan mereka semua, tidak boleh pilih-pilih. Boleh ada yang diselamatkan, boleh ada yang tidak diselamatkan. Tidak boleh, semua harus diselamatkan. Tetapi kalau kita melihat di dalam bagian 2 Petrus pasal 2 ayat yang keempat dan Ibrani 2 ayat yang ke-16, maka kita akan melihat jelas di situ bahwa sebenarnya penebusan itu terjadi itu bukan karena Allah harus menebus manusia, tetapi karena Allah memiliki kasih yang sedemikian besar bagi manusia sehingga ada yang namanya penebusan. Dikatakan dalam 2 Petrus 2 ayat 4, ketika malaikat itu jatuh, ada tempat penghukuman yang disediakan bagi malaikat yang jatuh itu. Dan di dalam Ibrani 2 ayat 16 dikatakan bahwa ketika manusia itu diselamatkan, keturunan Abraham itu diselamatkan semata-mata karena Tuhan mau menyelamatkannya. Sehingga ketika kita mengalami sebuah penebusan Kristus, dipindahkan dari dalam kegelapan menuju kepada sebuah terang, semata-mata yang harus kita lihat di balik penebusan itu adalah kasih. Kasih dan kasih. Kasih pengampunan Kristus yang sedemikian besar bagi manusia. Tetapi yang harus kita ingat bahwa penebusan itu bukan tanpa tujuan. Manusia ditebus tidak untuk bermalas-malasan. Manusia itu ditebus tidak supaya mereka terus-menerus berkonflik. Kita tidak ditebus untuk memamerkan apa yang kita punya. Kita tidak ditebus untuk hidup di dalam kenyamanan kedagingan kita. Itu sebabnya Paulus katakan, kalau kita sudah hidup di dalam kasih karunia, apakah kita akan terus-menerus hidup bertekun juga di dalam dosa-dosa kita? Tentu saja tidak. Sehingga penebusan itu mendatangkan sebuah tujuan bagi kita supaya kita tahu bahwa kita ini bukan hamba-hamba kegelapan yang melakukan terus apa yang dilakukan oleh manusia-manusia lama. Tetapi hidup di dalam perubahan hidup yang baru. Mengalami perubahan hidup yang terus-menerus diperbarui pikiran kita, hati kita, dan tingkah laku kita, perkataan kita. Sehingga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari gelap menuju terang, Kristus sedang memperlihatkan dua hal bagi kita. Yang pertama, bahwa Dia memiliki otoritas atas kehidupan kita, atas kuasa kegelapan yang seringkali mengalahkan kita. Dan yang kedua, Allah mengerjakan penebusan yang seharusnya tidak dilakukan olehnya. Allah bisa melakukan penebusan, tetapi Allah juga boleh tidak menebus kita. Seperti yang dilakukannya kepada malaikat yang jatuh. Allah bisa menyelamatkan iblis, tetapi Allah memilih untuk menghukumnya di dalam penghukuman yang kekal. Tetapi manusia mengalami penebusan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan Yesus Kristus untuk melakukan penebusan itu atas dosa-dosa kita. Apa yang dapat kita pelajari? Yang pertama, janganlah berlaku seperti generasi keluaran Mesir. Apa maksudnya? Kalau kita melihat di dalam Keluaran pasal yang ke-14 dan sejarah kehidupan bangsa Israel, ketika mereka, generasi pertama, generasi padang gurun ini keluar dari tanah Mesir, mereka sudah melihat secara nyata, mereka sudah mengalami secara nyata betapa mereka diperbudak oleh Mesir, dan ketika mereka diperbudak itu juga bukan situasi yang menyenangkan bagi mereka. Mereka tidak bebas melakukan apapun sekalipun jumlah mereka lebih banyak daripada orang-orang Mesir. Tetapi mereka hidup di dalam perbudakan. Ketika Allah mengutus Musa menghadap Firaun, maka di situ
Tuhan memperlihatkan kepada Israel bagaimana dia bisa menghajar Mesir sedemikian rupa ketika Firaun mengeraskan hatinya. 10 tulah sudah disaksikan oleh Israel, diberikan kepada Mesir. Sehingga di situ orang-orang Israel melihat dengan jelas bagaimana otoritas Allah atas hidup mereka. Namun, ketika mereka berada di dalam padang gurun, ketika mereka memasuki padang gurun, ada 3 hal yang membuat Tuhan marah kepada mereka. Ada 3 sikap bangsa Israel yang tidak menghormati otoritas dan penebusan Tuhan itu. Yang pertama, ketika mereka sampai ke sebuah sumber air bernama Mara, mereka marah-marah. Karena apa? Haus, panas. Ya, coba pada waktu itu ada soda, pasti mereka minum soda ya. Tetapi ketika mereka menjumpai air yang ada di Mara itu dan airnya pahit, mereka marah-marah dan bersungut-sungut. Yang kedua, ketika mereka di padang gurun, mereka juga bersungut-sungut dan marah-marah kepada Tuhan karena mereka katakan bahwa di padang gurun mereka tidak bisa makan apa-apa. Sehingga Tuhan mendatangkan mana. Tetapi kemudian kali berikutnya mereka kembali menangis dan bersungut-sungut di hadapan Tuhan kepada Musa karena mereka hanya makan mana, mereka tidak bisa makan daging. Sehingga mereka mau supaya diberikan daging, maka Tuhan memberikan burung puyuh kepada mereka. Di dalam otoritas Allah yang sudah disaksikan oleh bangsa Israel, mereka berlaku seperti orang-orang yang kesusahan, ketakutan, penuh dengan kekhawatiran karena merasa Tuhan tidak sanggup. Mereka marah, mereka bersungut-sungut karena makanan, karena kebutuhan secara fisik yang bisa sebenarnya dicukupkan oleh Tuhan dan Tuhan membuktikannya. Di padang gurun mereka bisa makan burung puyuh, itu sebuah mujizat. Di padang gurun mereka bisa makan mana, itu sebuah mujizat. Di padang gurun mereka tetap tidak pernah kelaparan, itu adalah sebuah hal yang tidak bisa dialami juga oleh orang lain. Tetapi mereka bersungut-sungut. Yang kedua, ketika mereka mengalami masa-masa yang sulit di padang gurun, apa yang selalu dikatakan oleh orang-orang Israel? Sebaiknya kami pergi kembali ke Mesir, karena meskipun kami berada di dalam penderitaan, kami bisa menderita dengan kenyang. Mereka bisa makan segala sesuatunya yang ada di sana meskipun mereka menjadi budak. Ketika mereka dalam situasi yang sulit, mereka terus-menerus mengungkit-ungkit masa lalunya. Padahal masa lalunya itu adalah masa lalu mereka yang berada di dalam perbudakan. Karena perbudakan sudah menjadi sebuah zona nyaman bagi mereka. Dan yang ketiga, sikap yang ketiga yang dilakukan oleh orang-orang Israel ini adalah ketika itu Musa menghadap Tuhan. Mereka menunggu. Tapi karena mereka tidak sabar menunggu, maka Tuhan yang sudah menyertai mereka sedemikian spesifiknya dari Mesir sampai ke padang gurun, diduakan oleh orang-orang Israel ini, dan mereka membuat yang namanya patung anak lembu emas dan mereka menyembah patung itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita dikatakan sebagai eklesia, janganlah kita melakukan hal-hal yang dilakukan oleh bangsa Israel. Menghina Tuhan, meragukan Tuhan karena kebutuhan-kebutuhan secara ekonomi. Karena dari dialah pemeliharaan yang cukup atas kita. Tuhan tidak pernah membiarkan anak-anaknya kelaparan. Bahkan dikatakan berkat itu diberikan pada waktu kita tidur. Ketika kita tidak melakukan apapun, sebenarnya pemeliharaan Tuhan itu terus berjalan. Maka mengapa kita menjadi ragu kalau kita sekarang mengalami masa-masa pandemi, dikatakan resesi secara ekonomi, ya di mana-mana. Tetapi satu hal yang perlu kita bersama-sama pahami,
bahwa tidak ada sesuatu di dalam dunia ini yang tidak bisa dikontrol oleh Allah. Beberapa waktu yang lalu saya mengikuti sebuah seminar tentang resesi ekonomi, yang dikatakan bahwa ternyata resesi ekonomi itu tidak kita alami kali ini saja, tetapi pada waktu-waktu terdahulu Indonesia sudah pernah mengalami krisis moneter. Dunia juga pernah mengalami krisis-krisis yang lain. Tetapi apakah kita mati? Kita tetap bisa hidup hingga hari ini, meskipun kadang-kadang kita merasakan kekurangan. Tetapi kita melihat bahwa penyertaan Tuhan cukup sebenarnya atas hidup kita. Apakah penyertaan Tuhan kurang? Tidak. Yang membuat penyertaan Tuhan itu kurang adalah karena mereka bosan makan mana sehingga mereka minta daging. Apakah mereka tidak cukup kenyang dengan makan mana? Tidak. Tetapi karena mereka ingin makan daging. Keinginan-keinginan itu yang membuat mereka terus-menerus bersungut-sungut. Hati-hati dengan keinginan-keinginan kita. Jangan kita juga berlaku seperti orang-orang Israel. Ini seringkali dilakukan kalau misalnya bapak, ibu, atau bapak, anak, ibu, anak ketika bertengkar, diungkit-ungkit masa lalunya. Nah ya, suka mengungkit-ungkit masa lalu. Ketika di dalam sebuah percakapan itu ada yang namanya mengungkit-ungkit masa lalu, sudah pasti terjadi sebuah konflik. Apalagi kalau yang diungkit tentang masa lalu itu adalah hal-hal yang buruk diungkit kembali, maka sudah pasti terjadi konflik, pasti terjadi kemarahan, pasti terjadi pertengkaran. Sehingga hati-hati Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan suka mengungkit-ungkit masalah. Ketika kita menghadapi sebuah masalah, kita menyelesaikannya bersama dengan Tuhan. Ketika kita melewatinya, kita mempelajarinya sebagai sebuah pendewasaan, bukan untuk menambah perpustakaan kita. Kalau nanti hari-hari berikutnya kita bertengkar dengan seseorang, kita ungkit masalah-masalah itu sebagai sebuah argumen. Hati-hati. Dan yang ketiga, prioritaskan Tuhan. Tidak ada sesuatu yang bisa kita sembah selain daripada Dia, Allah kita. Sehingga marilah kita menghargai otoritas Tuhan. Kita tidak berlaku seperti generasi padang gurun yang mereka meragukan Tuhan atas pemeliharaan Tuhan. Yang mereka suka mengungkit-ungkit, bersungut-sungut karena situasi mereka tidak nyaman sedikit, mereka kembali marah-marah. Tetapi marilah kita belajar untuk hidup sebagai orang-orang yang tidak lagi mengalami ketakutan, kekhawatiran akan makan dan minum, sebab pemeliharaan Tuhan cukup. Di padang gurun yang kering, Tuhan memeliharakan Israel. Di dalam kehidupan kita yang sulit sekarang ini, Tuhan pasti memelihara Bapak Ibu, sejauh kita setia dan taat kepada Dia. Mari tidak belajar untuk menikmati dosa dan hidup di dalam kehidupan gaya hidup yang baru di dalam Tuhan. Kita ditebus tidak untuk melakukan dosa-dosa lama kita. Kita tidak diselamatkan dari gua yang gelap itu untuk kembali kepada gua itu. Dan kembali mengalami kegelapan sepanjang waktu. Eklesia itu orang yang dipanggil keluar dari dalam kegelapan kepada terang yang ajaib, tapi kemudian kembali untuk menerangi. Ya, menerangi kegelapan itu. Itu sebabnya kata Yesus, jadilah garam, jadilah terang. Dimanapun kita berada. Sehingga marilah kita memberkati orang dengan gaya hidup kita. Marilah kita memberkati orang lain dengan gaya berbicara kita. Berbicara tentang hal-hal yang benar, berbicara tentang hal-hal yang kudus, berbicara tentang hal-hal yang memuliakan Tuhan. Pakailah perkataan kita dengan benar. Perkataan-perkataan buruk yang kita katakan, yang kita sudah perkatakan, itu akan mempengaruhi orang lain. Tidak akan membuat kita menjadi tenang, tidak akan membuat kita menjadi bahagia, tetapi perkataan-perkataan itu akan mematahkan semangat. Tetapi perkataan-perkataan Kristus adalah perkataan-perkataan yang mendatangkan semangat baru kepada orang lain. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita belajar untuk menghormati otoritas Tuhan. Dan belajar untuk menghormati penebusan yang diberikannya dengan tidak terus-menerus hidup di dalam dosa kita. Kiranya Tuhan memberkati kebenaran firman-Nya. Kita berdoa.
Bapa di dalam kerajaan surga, hamba-Mu di dalam segala keterbatasan untuk menyampaikan maksud dan kehendak-Mu. Kiranya Engkau yang menolong kami, supaya kami melakukan apa yang seturut dengan kebenaran Tuhan melalui Engkau yang mengajar kami secara langsung. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa kami, memohon kasih karunia-Mu, supaya kami hidup sebagai eklesia, orang-orang yang hidup di dalam terang. Kami tidak hidup menyembunyikan dosa-dosa kami. Kami tidak hidup menyembunyikan ketidaksetiaan kami. Kami tidak hidup di dalam amarah-amarah yang kami sembunyikan. Kami tidak hidup di dalam kemunafikan kami. Tetapi kami hidup di dalam terang-Mu. Kami hidup membereskan dosa-dosa kami. Dan kami hidup untuk melakukan kebenaran-kebenaran-Mu melalui perkataan dan tingkah laku kami. Ini doa kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengakui pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Terima kasih kepada hambanya yang sudah menyampaikan perenungan akan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menyiapkan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Lukas 6 ayat 38 dikatakan, berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Seperti biasa, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, persembahan dapat diberikan di dalam dua cara, seperti yang tertera di layar. Bapak Ibu Saudara dapat memberikannya melalui transfer, atau Bapak Ibu Saudara dapat memasukkannya ke dalam amplop dan memberikannya melalui sekretariat langsung ke gereja. Baik, mari kita memuji ajaib sungguh ajaib. Kuasanya bagiku, ajaib sungguh ajaib, anugerahnya dalam hidupku, ajaib sungguh ajaib, kasih Yesus bagiku, betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Sekali lagi, ajaib sungguh ajaib. Ajaib sungguh ajaib, kuasanya bagiku, ajaib sungguh ajaib, anugerahnya dalam hidupku, ajaib sungguh ajaib, kasih Yesus bagiku, betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Setiap hariku menikmati berkat yang berlimpah, sepanjang hidupku merasakan kebaikannya, kasih setianya. Ajaiblah Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Haleluya, puji namanya. Ajaib sungguh ajaib.
kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib, anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib, kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Mari katakan, setiap hari ku menikmati berkat yang melimpah. Berkat yang melimpah Sepanjang hidupku merasakan kebaikannya, kasih setianya. Ajaiblah Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Haleluya, puji namanya. Ajaib, ajaib, sungguh ajaib, kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib, anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib, kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan masuk di dalam doa syafaat. Dan doa syukur dan doa syafaat akan disampaikan oleh hambanya, Evangelis Hadi. Kami persilakan. Kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur karena kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih banyak untuk pertolongan Tuhan, untuk penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, sebagai rasa ucapan syukur kami memberikan persembahan yang asalnya juga dari Tuhan. Kami mohon supaya Tuhan berkenan memberkati persembahan ini dan Tuhan pakai untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan juga memberkati untuk tim majelis di dalam mengelola, Tuhan yang menyertai. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Bapa kami di surga, pada saat ini kami juga mau berdoa Tuhan, menyerahkan untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Secara khusus kami mau berdoa untuk para pemimpin bangsa kami, dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Kami berdoa supaya Tuhan berikan hikmat, Tuhan yang menolong dalam kerjasama, Tuhan yang menyertai. Biarlah para pemimpin bangsa kami Tuhan dapat bekerja sama dengan baik, dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Tuhan, kami berdoa secara khusus dalam masa pandemi ini ya Tuhan, untuk keadaan perekonomian bangsa kami. Kami berdoa untuk para pemimpin bangsa kami Tuhan, Tuhan yang menolong supaya mereka Tuhan boleh memikirkan langkah yang terbaik dalam masa pandemi ini Tuhan, untuk masalah perekonomian bangsa ini ya Bapa. Tuhan, Engkau menyertai dalam segala keputusan para pemimpin bangsa kami. Dan Tuhan yang memberikan hikmat untuk para pemimpin bangsa kami Tuhan. Untuk dampak-dampak dari keputusan-keputusan tersebut untuk bagi rakyat, kami mohon pertolongan Tuhan. Bapa kami di surga, pada saat ini kami juga mau berdoa untuk penginjilan. Tuhan, dalam masa pandemi ini Tuhan, kami sungguh bergantung kepada Tuhan. Dan kami memohon belas kasihan Tuhan. Tuhan, Engkau yang berkarya, Tuhan, Engkau yang bekerja menurut cara Tuhan sendiri. Dan Tuhan yang memakai kami untuk menjadi saksi Tuhan bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk gereja. Secara khusus untuk gereja-Mu ini ya Tuhan, untuk GKKI Sidoarjo. Kami berdoa untuk pertumbuhan kerohanian seluruh jemaat Tuhan. Tuhan yang menolong secara khusus dalam masa pandemi ini ya Tuhan, di mana kami untuk saat ini kami belum bisa untuk beribadah ke gereja seperti ketika belum ada pandemi.
kami mohon pertolongan Tuhan, sekalipun kami beribadah secara online di rumah kami masing-masing, Tuhan yang memberkati untuk pertumbuhan kerohanian seluruh jemaat Tuhan, Tuhan yang menyertai, supaya seluruh jemaat Tuhan tanpa terkecuali ya Tuhan boleh mengalami pertumbuhan kerohanian. Jemaat Tuhan boleh semakin mengasihi Tuhan dan sesama, boleh memiliki kerinduan yang mendalam, dan boleh hidup di dalam persekutuan dengan Engkau Tuhan, melalui doa dan juga melalui perenungan firman saat teduh. Tuhan yang memberkati dan Tuhan yang menyertai seluruh jemaat Tuhan di dalam mengikuti ibadah secara online. Tuhan yang memakai itu semua untuk hormat kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami juga bersyukur untuk saudara-saudara kami Tuhan yang berulang tahun. Terima kasih Tuhan untuk nama-nama yang tertera ini. Tuhan, kami mau berdoa untuk Pak Christian Hadi, untuk Saudari Velani, untuk Bu Devi, dan untuk Bu Senia. Tuhan, kami berdoa untuk rekan-rekan kami yang berulang tahun. Tuhan, kami berdoa biarlah dengan bertambah usia, semakin bertambah pengenalan akan Tuhan, semakin bertambah kecintaan akan Tuhan, dan semakin bertambah relasi dengan Tuhan. Kami mohon pertolongan-Mu Tuhan. Terima kasih. Bapa kami di surga, inilah doa kami. Kami percaya Tuhan akan menjawab sesuai waktu dan kehendak Tuhan. Terpujilah Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita memperhatikan warta. Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Mari kita memujikan doksologi. Doa pengutusan dan berkat akan disampaikan oleh Pendeta Syih Lestari. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah umat yang taat dan setia, melaksanakan rencana Allah dalam kehidupan ini. Kami siap melakukannya. Terpujilah Kristus, Juru Selamat kita. Kini dan selama-lamanya. Angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau
damai sejahtera. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ibadah selesai, saat teduh, Tuhan Yesus memberkati.